Halo teman-teman, selamat malam semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di webinar kita hari ini. Perkenalkan, saya Indri Anastasia Tethol yang akan memandu jalannya webinar dengan tema Healthy Relationship dan Boundaries. Teman-teman, sebagai mahasiswa, kita sering berada di fase membangun banyak relasi dengan teman, pasangan, keluarga, bahkan lingkungan akademik. Hubungan seharusnya menjadi ruang yang aman dan bertumbuh, tetapi tidak jarang justru membuat kita merasa lelah, tertekan, atau kehilangan batasan diri. Karena itu, hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang bagaimana membangun hubungan yang sehat dan menetapkan boundaries tanpa rasa bersalah. Sebelum kita masuk ke materi utama, kami akan mengawali kegiatan ini dengan pretest singkat. Pretest ini bukan untuk menilai, melainkan untuk mengetahui pemahaman awal teman-teman terkait healthy relationship dan boundaries. Untuk link pretestnya akan kami kirim melalui kolom chat. Baik, untuk linknya sudah kami kirim. Silakan untuk mengisi pretest melalui link yang sudah dikirim di kolom chat. Waktu pengerjaannya sekitar 3-5 menit, jadi kami persilakan untuk teman-teman untuk mengisinya terlebih dahulu.
Lanjut dulu aja ya. Lanjut ke materi. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengisi pretestnya. Selanjutnya, kita akan masuk ke sesi pemaparan materi. Pada webinar kali ini, narasumber kita merupakan sesama mahasiswa, sehingga diharapkan apa yang dibagikan akan sangat dekat dan relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Narasumber kita adalah mahasiswa Prodi Diploma 4 Teknologi Laboratorium Medik yang akan berbagi pandangan, pengalaman, serta insight seputar pembangunan healthy relationship dan boundaries dari sudut pandang mahasiswa. Tanpa berlama-lama, kepada narasumber, waktu dan layar kami persilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya izin memperkenalkan diri ya. Nama saya Naswa. Saya di sini akan menjelaskan tentang boundaries. Boleh di next? Nah, di sini boundaries apa sih gitu ya? Boundaries itu batasan diri. Nah, batasan yang ditetapkan seseorang untuk melindungi kesejahteraan fisik, emosional, mental, dan sosialnya. Boundaries membantu individu menentukan apa yang dapat diterima dan yang tidak dapat diterima dalam hubungan dengan orang lain. Nah, pentingnya boundaries dalam hubungan itu menjaga kesehatan mental dan emosional, mencegah kekerasan dan hubungan tidak sehat, meningkatkan rasa saling menghargai, membantu komunikasi yang sehat, menumbuhkan rasa percaya diri dan harga diri, dan menjaga kemandirian dalam hubungan. Nah, di sini hubungan itu enggak tentang percintaan, tapi pertemanan dan keluarga juga kayak gitu. Boleh di next. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis boundaries. Yang pertama itu batasan fisik atau physical boundaries, di mana berkaitan dengan ruang pribadi dan sentuhan fisik. Nah, contohnya menolak pelukan atau sentuhan yang tidak nyaman, terus menentukan jarak fisik dengan orang lain dan menjaga privasi tubuh. Boleh di next. Selanjutnya yang kedua ada emotional boundaries atau batasan emosional. Dan nah, di sini melindungi perasaan dan kesehatan mental. Contohnya itu tidak memaksakan diri, menyenangkan orang lain, tidak bertanggung jawab atas emosi orang lain, dan mengungkapkan perasaan dengan jujur tanpa rasa bersalah. Boleh di next. Nah, yang ketiga ini time boundaries di mana ada batasan waktu. Itu mengatur waktu pribadi dan kewajiban. Contohnya, menolak kegiatan saat sudah terlalu lelah, terus mengatur jam belajar, kerja, dan istirahat, dan tidak selalu tersedia setiap saat. Boleh di next. Nah, yang keempat itu ada digital boundaries atau batasan digital. Nah, di sini mengatur interaksi di dunia digital. Contohnya, menentukan apa yang dibagikan di media sosial, membatasi waktu penggunaan gadget, dan menolak pesan atau panggilan di waktu tertentu. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada tanda-tanda boundaries yang tidak sehat. Nah, itu ciri yang sering muncul dalam kehidupan sehari-hari remaja. Yang pertama, sering mengiyakan sesuatu padahal sebenarnya tidak mau. Takut mengecewakan orang lain sampai mengabaikan diri sendiri. Terus merasa capek, kesal, atau tidak nyaman setelah berinteraksi. Merasa bersalah saat menolak permintaan orang lain. Dan batas sudah dilanggar, tapi dibiarkan berulang kali. Nah, makanya kalau kamu sering merasa tidak nyaman tapi tetap memaksa diri demi orang lain, itu tanda batas dirimu itu belum sehat. Boleh di next. Selanjutnya ada cara menetapkan boundaries yang sehat. Nah, yang pertama itu ada kenali perasaan tidak nyaman sebagai sinyal batas. Tidak nyaman, ada batas yang perlu dijaga. Terus tentukan batas secara jelas dan spesifik. Nah, contoh aku butuh waktu sendiri setelah pulang sekolah.
Setelah itu, mulai dari hal kecil dulu, misal tidak harus langsung menolak semuanya. Setelah itu ada terima kalau tidak semua orang suka dengan batasmu, itu normal dan bukan kesalahan kamu. Terus ada pegang batasmu dengan konsisten, jangan berubah-ubah hanya karena merasa tidak enak. Boleh di next? Selanjutnya ada mengkomunikasikan boundaries secara asertif. Nah, gunakan I statements, fokus pada kebutuhan diri, bukan menyalahkan. Contoh, aku butuh waktu sendiri untuk istirahat. Selanjutnya, bahasa jelas, singkat, dan tenang. Penjelasan berlebihan sering membuka ruang negosiasi. Setelah itu, pisahkan batas dari emosi sesaat. Komunikasikan saat kondisi stabil, bukan puncak emosi. Setelah itu, ulangi batas jika dilanggar, tetap tenang, dan tetap konsisten. Setelah itu, hormati diri sendiri dan orang lain. Dua-duanya bisa jalan bersamaan. Boleh di next? Selanjutnya, ada menghormati boundaries orang lain. Yang pertama, mendengarkan dengan empati. Setelah itu, menghargai jawaban tidak memaksakan kehendak, menjaga privasi, memberi ruang dan waktu, menghormati batasan fisik, berkomunikasi dengan sopan dan jelas, konsisten menghormati boundaries. Selanjutnya ada hubungan antara boundaries dan health relationship, yaitu boundaries membantu menjaga keseimbangan antara kedekatan dan kemandirian. Selanjutnya ada mencegah hubungan menjadi toksik, posesif, atau manipulatif. Selanjutnya membantu komunikasi yang lebih jujur dan terbuka. Setelah itu mengurangi ketergantungan emosional berlebihan. Mungkin segitu ya penjelasan tentang boundaries, di mana zaman sekarang kita harus punya batasan terhadap orang lain. Kayak gitu. Ya, terima kasih atas waktunya. Dikembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada narasumber pertama. Selanjutnya kami persilakan kepada narasumber kedua untuk pemaparan materinya. Baik, perkenalkan nama saya Anastasia Putri Zahra yang akan memaparkan materi mengenai healthy relationship. Membangun hubungan yang aman, nyaman, dan saling mendukung. Boleh di next? Nah, apa sih healthy relationship itu? Healthy relationship adalah hubungan yang dibangun atas dasar rasa saling menghargai, kepercayaan, komunikasi yang baik, dan dukungan emosional, di mana kedua pihak merasa aman, nyaman, dan bebas menjadi diri sendiri tanpa adanya paksaan, kekerasan, atau kontrol berlebihan. Very next. Nah, bagaimana ciri-ciri hubungan yang sehat? Ciri-ciri hubungan yang sehat yaitu saling menghargai perasaan, pendapat, dan batasan. Lalu komunikasi terbuka, jujur, dan sopan. Berikutnya ada rasa saling percaya tanpa curiga berlebihan, lalu saling mendukung secara emosional, tidak ada kekerasan fisik maupun herbal, dan mampu menyelesaikan masalah dengan baik dan dewasa. Lalu ada pun ciri-ciri hubungan yang tidak sehat, yaitu kurangnya rasa saling menghargai dan saling meremehkan, komunikasi yang buruk, penuh emosi dan manipulatif, lalu cemburu dan curiga berlebihan. Selanjutnya ada bersikap mengontrol atau membatasi kebebasan pasangan. Lalu ada juga adanya kekerasan fisik, verbal, atau emosional, dan tidak mau menyelesaikan konflik secara baik dan sering menyalahkan. Boleh next. Lalu berikutnya yaitu komunikasi yang efektif dalam suatu hubungan. Komunikasi yang efektif dalam hubungan adalah kemampuan untuk menyampaikan perasaan, pikiran, dan kebutuhan secara jujur, jelas, dan sopan, serta mampu mendengarkan pasangan dengan penuh perhatian.
Dalam komunikasi yang efektif, kedua pihak saling menghargai pendapat meskipun berbeda, tidak menggunakan kata-kata yang menyakiti, dan tidak memaksakan kehendak. Saat terjadi masalah, komunikasi dilakukan melalui diskusi yang tenang untuk mencari solusi bersama, bukan dengan emosi atau saling menyalahkan. Komunikasi yang baik membantu mencegah kesalahpahaman dan memperkuat hubungan, baik itu hubungan pertemanan, keluarga, maupun pasangan. Lalu di next. Selanjutnya, rasa saling percaya dan menghargai merupakan fondasi utama dalam membangun hubungan yang sehat dan berkelanjutan. Kepercayaan terbentuk melalui kejujuran, konsistensi sikap, serta adanya keterbukaan antar individu. Ketika rasa percaya terbangun, hubungan menjadi lebih stabil karena diliputi oleh kecurigaan atau ketakutan akan pengkhianatan. Sikap saling menghargai tercermin dari kemampuan menerima perbedaan pendapat, nilai dan pilihan hidup pasangan tanpa meremehkan atau memaksakan kehendak. Dengan kepercayaan dan penghargaan, hubungan dapat berkembang secara harmonis dan saling mendukung. Selanjutnya yaitu dukungan emosi empati. Kuat hubungan yang besar. Dukungan emosional ditunjukkan melalui perhatian, pengertian menghadapi masalah atau tekanan hidup. Empati memungkinkan individu memahami dan merasakan perasaan orang lain dari sudut pandangnya, sehingga tercipta rasa aman dan nyaman dalam hubungan. Kehadiran dukungan emosional dan empati membuat individu merasa dihargai, tidak sendirian, serta lebih mampu menghadapi tantangan kehidupan bersama. Very next. Lalu upaya untuk meningkatkan kesehatan mental, yaitu yang pertama ada terapi psikologis, lalu ada meditasi, selanjutnya ada olahraga dan menjaga kesehatan fisik, lalu mengatur pola makan. Very next. Selanjutnya ada menghindari kebiasaan buruk, memperkuat dukungan sosial, tidur yang cukup, mengembangkan keterampilan coping, lalu mengurangi stres. Very next. Selanjutnya ada peran dukungan sosial. Peran dukungan ini memiliki support system yang kuat dapat mencegah atau mengurangi. Very next. Selanjutnya, kerjasama dan penyelesaian konflik. Konflik adalah bagian. Tidak ada hubungan yang bebas dari perbedaan pendapat, karena setiap individu memiliki pandangan, nilai, dan kebiasaan yang berbeda. Very next. Nah, yang pertama yaitu lakukan memahami sumber konflik, lalu yang kedua ada komunikasi yang efektif, yang ketiga yaitu mengelola emosi dengan baik, yang keempat mencari solusi bersama, dan yang kelima memaafkan dan belajar dari konflik. Boleh di next. Konflik dalam hubungan adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari tetapi dapat dikelola dengan bijak. Dengan memahami sumber konflik, berkomunikasi dengan baik, mengelola emosi, mencari solusi bersama, menghargai pasangan, serta memaafkan dan belajar dari konflik, hubungan dapat tetap sehat dan harmonis. Setiap konflik yang terselesaikan dengan baik justru dapat mempererat hubungan dan membawa pertumbuhan bagi kedua belah pihak. Ready next. Selanjutnya yaitu dampak hubungan sehat terhadap kesehatan mental. Yaitu yang pertama ya mengurangi stres dan kecemasan. Dukungan sosial dari teman, keluarga, atau pasangan bertindak sebagai penyangga kuat terhadap stres dan membantu mengelola respon psikologis.
Selanjutnya yaitu meningkatkan kesejahteraan psikologis. Hubungan yang stabil dan berkomitmen seperti pernikahan yang bahagia itu meningkatkan kebahagiaan dan kualitas hidup secara keseluruhan. Selanjutnya ada juga meningkatkan kemampuan mengelola emosi, yaitu memfasilitasi komunikasi yang baik dan membangun ikatan yang kuat, membantu individu menjalani hari-hari dengan lebih stabil secara emosional. Selanjutnya ada membangun kepercayaan diri, yaitu hubungan yang saling mendukung, menumbuhkan harga diri dan kepercayaan diri, terutama di kalangan remaja. Terakhir ada mencegah masalah mental, yaitu individu dengan jejaring sosial yang kuat cenderung lebih jarang mengalami depresi dan kesepian. Lalu di next. Jadi, hubungan yang sehat adalah komponen kunci untuk kesehatan mental yang baik, bersifat dua arah, di mana kesehatan mental yang baik mendorong hubungan sehat dan sebaliknya. Lalu di next. Baik, Baik, terima kasih kepada para narasumber atas pemaparan yang sangat relate dan membuka perspektif kita semua. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Pertanyaan bisa seputar materi, pengalaman pribadi, maupun hal-hal yang masih membuat teman-teman bingung terkait boundaries dalam hubungan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan menuliskan pertanyaan melalui kolom chat ya. Ini ada
pertanyaan dari Clara Rahayu. Itu apakah jika berbeda pendapat itu termasuk ke dalam tanda hubungan yang tidak sehat? Nah, sebenarnya itu enggak termasuk ya, karena biasanya berbeda pendapat itu hal yang wajar di hubungan pertemanan, pasangan, keluarga, sama hubungan yang lain kayak gitu. Nah, cuman eh, cara menentukan apa ya termasuk sehat atau tidaknya itu gimana cara kita nyikapin perbedaan tersebut gitu. Contohnya kalau misalnya berbeda pendapat dalam hubungan yang sehat ya, biasanya itu bisa saling mendengarkan tanpa merendahkan kayak gitu, bisa saling tukar pikiran kayak gitu, terus tidak ada teriakan, hinaan atau misalnya ada ancaman atau ada omongan yang kurang enak tapi dikomunikasikan dengan baik kayak gitu. Terus eh saling menghargai satu sama lain biasanya ya, kayak gitu, hubungan yang sehat. Nah, terus eh kan berbeda pendapat nih. Nah, pasti ada solusi gitu. Nah, gimana caranya kita nyari solusi bersama kayak gitu. Tapi bisa juga berbeda pendapat dalam hubungan yang tidak sehat kayak gitu. Nah, biasanya salah satu pihaknya itu memaksa gitu, kayak terlalu egois atau keras kepala kayak gitu. Terus eh, adanya gaslighting itu dimana kalau misalnya membuat diri kita itu merasa salah terus gitu di saat berbeda pendapat kayak gitu. Terus ada kata-kata yang merendahkan, mengejek atau mengintimidasi itu nggak boleh ya. Nah, makanya jadi hubungannya yang tidak sehat terus ditambah eh kamu jadi takut bicara untuk berkata jujur kayak gitu. Nah, makanya bukan perbedaan pendapatnya yang bermasalah, tapi gimana cara kita memperlakukan perbedaan itu kayak gitu. Sudah terjawab, Clara Rahayu? Sudah terjawab, terima kasih. Ya, sama-sama. Boleh kembali lagi ke moderator. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, jika sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, sebelum kita mengakhiri webinar hari ini, kami memohon kesediaan teman-teman untuk mengisi soal-soal post-test, di mana post-test ini bertujuan untuk melihat pemahaman teman-teman setelah mengikuti dan menerima materi yang telah disampaikan tadi. Untuk link post-testnya akan kami kirim di kolom chat. Oke, untuk linknya sudah terkirim ya teman-teman. Mohon untuk diisi. Teman-teman, mohon maaf ya, sebelumnya tadi ada pertanyaan yang terlewat. Mungkin sambil teman-teman isi post-testnya, dari narasumber akan menjawab pertanyaannya. Baik, izin menjawab untuk pertanyaannya ya. Tadi pertanyaannya itu bagaimana cara menyikapi teman yang selalu merasa iri terhadap pencapaian yang kita raih.
Oke, jadi menghadapi teman yang sering iri terhadap pencapaian kita itu memang gak nyaman ya. Jadi kuncinya adalah tetap empati tanpa mengorbankan batas diri, yaitu boundaries tadi kan. Langkah yang bisa kamu lakukan yaitu yang pertama, tetap rendah hati tapi tidak merendahkan diri. Jadi hindari pamer berlebihan, tapi kamu tidak perlu menyembunyikan atau mengecilkan pencapaianmu hanya supaya orang lain nyaman. Terus jangan terpancing emosi atau kompetisi. Jadi sikap iri ini sering muncul dari rasa kurang pada diri mereka sendiri. Membalas dengan defensif atau adu pencapaian justru bakal memperkeruh keadaan. Oke, selanjutnya yaitu pasang batas sehat atau boundaries tadi. Kalau sikapnya mulai menyindir, meremehkan, atau bikin kamu gak nyaman, itu batasi topik pembicaraan soal prestasi atau kurangi intensitas interaksi jika perlu. Ini bukan egois, tetapi bentuk menjaga kesehatan mental. Selanjutnya bisa kamu lakukan yaitu komunikasi jujur jika masih ingin mempertahankan pertemanan. Jika situasinya memungkinkan, sampaikan dengan tenang dan asertif. Misalkan kayak, aku ngerasa kurang nyaman kalau pencapaianku selalu ditanggapi negatif. Aku harap kita bisa saling support. Nah, contohnya kayak gitu. Terus bisa ngelakuin juga evaluasi mendukung atau justru menguras. Jadi kayak tanyain ke diri kalian sendiri, ya apakah aku merasa didukung atau malah lelah setelah bertemu gitu. Kalau jawabannya cenderung negatif, nah jarak emosional itu wajar dan sehat. Selanjutnya bisa lakukan fokus pada lingkaran suportif. Jadi kelilingi dirimu dengan orang-orang yang bisa ikut senang atas pencapaian kamu, terus gak melihat hubungan sebagai kompetisi kayak gitu. Kurang lebih itu yang bisa kamu lakuin buat menghadapi masalah tersebut. Terima kasih. Baik, teman-teman, apakah sudah selesai mengisi soal-soal post-testnya? Baik, kita lanjut ya. Sebelum kita benar-benar mengakhiri webinar hari ini, kami meminta kesediaan teman-teman untuk meluangkan sedikit waktunya lagi untuk mengisi kuesioner evaluasi kegiatan. Kuesioner ini bertujuan untuk mengetahui penilaian dan masukan dari teman-teman terkait pelaksanaan webinar hari ini, mulai dari materi, narasumber, hingga teknis acara. Masukan dari teman-teman sangat berarti bagi kami sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kegiatan ke depannya. Untuk link kuesionernya akan kami kirimkan di kolom chat. Untuk linknya sudah ada ya teman-teman.
Baik teman-teman, apakah sudah selesai untuk mengisi kuesionernya? Baik, karena waktunya sudah selesai ya teman-teman, jadi kita lanjut saja. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner evaluasi. Dan tidak terasa, kita telah sampai di penghujung acara webinar hari ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada para narasumber atas kesediaannya berbagi, serta kepada para peserta yang telah mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir dengan penuh antusias. Semoga webinar ini dapat membantu kita semua untuk lebih mengenal diri sendiri, berani menetapkan batasan, dan membangun hubungan yang lebih sehat, baik dengan orang lain maupun dengan diri sendiri. Saya, Indri Anastasia Tethol, selaku moderator, mohon maaf apabila selama memandu acara terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Sampai jumpa di kegiatan selanjutnya.